Allah SWT menciptakan Adam sebagai manusia pertama dan sebagai permulaan kehidupan manusia di bumi. Penciptaan ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan bagian dari rencananya untuk mengisi bumi dengan makhluk yang akan menjadi khalifah atau pemimpin di sana. Allah menciptakan Adam dari tanah liat yang dibentuknya dengan penuh kehendak dan kebijaksanaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari berbagai bagian bumi, melambangkan keragaman manusia di masa depan. Proses penciptaan ini terjadi secara bertahap, mulai dari tanah yang dibiarkan hingga kering, lalu dijadikan bentuk fisik manusia. Proses ini menunjukkan bahwa manusia, yang pada awalnya berasal dari bahan yang tampaknya sederhana, memiliki potensi yang luar biasa karena kehendak Allah. Setelah bentuk fisik Adam sempurna, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam. Inilah momen ketika Adam mendapatkan kehidupan. Dengan tiupan ruh ini, Adam tidak hanya menjadi makhluk fisik, tetapi juga diberikan akal, kesadaran, dan kemampuan untuk memahami. Allah memberkahi Adam dengan kemampuan yang unik di antara makhluknya, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami nama-nama benda serta konsep-konsep yang abstrak. Kemampuan ini yang kemudian menjadi bukti keunggulan manusia dibandingkan makhluk lainnya, termasuk malaikat. Setelah penciptaan Adam, Allah menunjukkan betapa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam sebuah dialog dengan para malaikat, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, dan Adam mampu menyebutkannya dengan tepat. Malaikat yang sebelumnya mempertanyakan rencana Allah untuk menciptakan manusia pun menyadari kebesaran hikmah Allah setelah melihat kemampuan Adam. Setelah menciptakan Adam, Allah SWT mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah di sini bermakna pemimpin yang akan mengelola, menjaga, dan memanfaatkan bumi dengan segala isinya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Al-Baqarah 30. Pernyataan ini mengejutkan para malaikat. Mereka mempertanyakan keputusan Allah, karena mereka tahu bahwa makhluk seperti manusia bisa melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, sementara malaikat sendiri selalu memuji dan menyucikan Allah tanpa henti. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menciptakan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Namun, Allah menjawab dengan firman-Nya yang penuh hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ini menandakan bahwa Allah memiliki rencana besar untuk manusia, meskipun malaikat pada awalnya tidak memahaminya sepenuhnya. Allah mengetahui kemampuan manusia yang unik, yaitu akal, kehendak bebas, dan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Manusia memiliki potensi besar untuk menjadi makhluk yang berbakti kepada Allah, meskipun mereka juga memiliki kelemahan. Setelah Allah menciptakan Adam, Dia memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Sujud ini adalah simbol pengakuan akan keunggulan manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi khalifah di bumi. Para malaikat, yang merupakan makhluk Allah yang sangat taat dan tidak pernah membangkang, langsung melaksanakan perintah tersebut. Mereka sujud sebagai wujud kepatuhan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Namun, ada satu makhluk yang tidak mau tunduk, iblis. Iblis sebenarnya adalah makhluk dari golongan jin, bukan malaikat. Namun ia termasuk dalam barisan malaikat saat itu karena kesalehannya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menolak dengan penuh kesombongan. Ia merasa lebih baik daripada Adam karena ia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia daripada tanah. Karena kesombongannya ini, iblis membangkang terhadap perintah Allah dan menolak sujud. Allah pun menegurnya dan bertanya mengapa ia tidak patuh. Iblis dengan penuh arogansi menjawab bahwa ia tidak akan sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah dan merasa dirinya lebih unggul. Allah kemudian mengusir iblis dari surga, mengutuknya, dan menjadikannya sebagai makhluk yang terlaknat. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh bagi manusia, bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam selama-lamanya. Kisah ini menjadi pengingat akan bahaya kesombongan. Iblis, yang sebelumnya dianggap makhluk yang mulia karena kesalehannya, jatuh karena kesombongan dan merasa lebih baik dari Adam. Setelah peristiwa sujud para malaikat dan penolakan iblis,
Adam tinggal di surga yang penuh kenikmatan dan keindahan. Namun, meskipun dikelilingi oleh berbagai keajaiban surga, Adam merasa ada sesuatu yang kurang. Ia hidup sendirian dan belum memiliki pendamping yang bisa diajak berbagi rasa, berbicara, atau bertukar pikiran. Melihat hal ini, Allah menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam sebagai pasangan dan teman hidup baginya. Penciptaan Hawa dari sisi Adam memiliki makna kedekatan dan kesetaraan. Hawa menjadi bagian dari Adam dan hadir untuk melengkapi hidupnya. Dengan diciptakannya Hawa, Adam tidak lagi merasa sendiri. Ia kini memiliki seseorang yang bersamanya, yang serupa dan bisa memahaminya. Bersama Hawa, Adam bisa menjalani kehidupan di surga dengan rasa bahagia yang lebih sempurna. Mereka berdua saling berbagi kebahagiaan, menjelajahi keindahan surga, dan merasakan cinta serta kasih sayang yang Allah anugerahkan. Kehadiran Hawa mengisi hidup Adam dengan kehangatan dan kedekatan yang tidak ia temukan sebelumnya, menjadikan mereka pasangan pertama yang hidup dalam keharmonisan di bawah naungan Allah. Setelah menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam, Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Allah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati semua yang ada di dalam surga. Mereka boleh makan dari pohon-pohon yang berbuah lebat, menikmati pemandangan yang indah, serta hidup dalam kedamaian tanpa rasa khawatir. Namun, di tengah berbagai kemudahan ini, Allah memberikan satu larangan kepada Adam dan Hawa. Allah memerintahkan agar mereka tidak mendekati atau memakan buah dari satu pohon tertentu di surga. Larangan ini menjadi satu-satunya batasan bagi Adam dan Hawa di tengah kebebasan yang mereka nikmati. Allah memperingatkan bahwa mendekati pohon ini akan membawa mereka pada hal-hal yang tidak baik. Adam dan Hawa memahami perintah dan larangan tersebut, dan pada awalnya mereka menaati perintah Allah. Mereka tetap menjaga diri dan menikmati surga tanpa menyentuh pohon yang dilarang. Setelah diusir dari surga, karena menolak sujud pada Adam, Iblis menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Adam dan keturunannya. Iblis bertekad untuk menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Ia bersumpah akan menggoda dan merayu Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Ketika melihat Adam dan Hawa tinggal di surga, Iblis mulai menyusun rencana untuk menggoda mereka. Menyadari bahwa Allah telah melarang mereka mendekati pohon terlarang, Iblis menjadikan pohon itu sebagai fokus godaannya. Ia mulai membisikkan berbagai tipu daya untuk mempengaruhi pikiran mereka. Iblis datang dengan berbagai cara, berusaha meyakinkan Adam dan Hawa bahwa larangan itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Dalam bisikannya, Iblis mengatakan kepada mereka bahwa buah dari pohon tersebut akan memberi mereka kehidupan abadi dan menjadikan mereka seperti malaikat. Iblis berusaha meyakinkan mereka bahwa Allah hanya melarang mereka agar tidak menjadi makhluk yang kekal dan kuat. Iblis bahkan bersumpah bahwa dia adalah penasihat yang tulus dan jujur bagi mereka. Dengan tipu dayanya, Iblis berhasil menanamkan keraguan dalam hati Adam dan Hawa. Setelah terus-menerus mendengar rayuan Iblis, Adam dan Hawa mulai tergoda. Pada akhirnya, mereka pun mendekati pohon terlarang tersebut dan memakan buahnya. Setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang, Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam menghantui mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa dengan mengikuti godaan iblis dan melanggar satu-satunya larangan yang Allah berikan. Merasa malu dan sangat bersedih, Adam dan Hawa segera mencari perlindungan kepada Allah. Mereka memohon ampun dengan tulus, mengakui kesalahan mereka, dan memohon agar Allah menerima pertobatan mereka. Dalam penyesalan yang mendalam, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Doa ini menunjukkan ketulusan Adam dan Hawa dalam menyesali perbuatan mereka. Mereka tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan iblis sepenuhnya, tetapi mengakui bahwa mereka sendiri telah melakukan kesalahan. Mereka dengan rendah hati memohon ampunan, menyadari bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dan menerima pertobatan mereka. Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, mendengar doa dan penyesalan Adam dan Hawa. Meskipun mereka telah melanggar perintah, Allah menerima pertobatan mereka dan mengampuni dosa mereka. Namun, sebagai bagian dari konsekuensi atas pelanggaran tersebut, Allah menetapkan bahwa Adam dan Hawa harus turun ke bumi. Mereka kini akan menjalani kehidupan di bumi, mengemban tugas sebagai khalifah yang telah Allah amanatkan sebelumnya.
Setelah diturunkan dari surga, Adam dan Hawa tidak diturunkan di tempat yang sama. Adam diturunkan di daerah yang dikenal sebagai Baitul Maqdis atau kawasan sekitar Makkah, sedangkan Hawa diturunkan di daerah yang lebih jauh, yaitu di Jeddah yang terletak di pantai Laut Merah. Setelah diturunkan, Adam dan Hawa merasa bingung dan kesepian. Mereka berdua terpisah dalam jarak yang cukup jauh dan harus berusaha untuk menemukan satu sama lain. Dalam pencarian ini, Adam mulai berjalan menjelajahi bumi, berharap dapat menemukan Hawa dan bersatu kembali. Selama pencariannya, Adam dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bumi. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, Adam akhirnya mencapai daerah Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, yang terletak di kawasan Arafah, dekat Makkah. Jabal Rahmah dikenal sebagai tempat yang penuh berkah dan menjadi simbol pertemuan kembali antara Adam dan Hawa. Hawa di sisi lain juga mencari Adam. Setelah beberapa waktu, dengan bimbingan Allah, Hawa berhasil menemukan Adam di Jabal Rahmah. Pertemuan mereka sangat emosional dan penuh rasa syukur, karena mereka akhirnya dapat bersatu kembali setelah terpisah. Setelah pertemuan tersebut, Adam dan Hawa berbagi perasaan kesedihan yang mendalam. Keduanya mengingat peristiwa yang menyebabkan mereka terpisah, yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang. Adam merasa berat atas kesalahannya yang menyebabkan mereka diusir dari surga. Dalam refleksi ini, Adam mengakui bahwa tindakan mereka membawa dampak tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada keturunan mereka yang akan datang. Di tengah kesedihan dan penyesalan, Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, dan ketika Adam dan Hawa berdoa dan bertaubat, Allah menerima permohonan mereka. Ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya bertaubat dan mengakui kesalahan. Allah mengajarkan kepada Adam kata taubat, yang menandakan kasih sayang dan pengertiannya terhadap hambanya. Setelah Adam memohon ampun, Allah mengampuni mereka, memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru dan menjalani kehidupan yang lebih baik di bumi. Setelah pertemuan dan pengampunan Allah atas kesalahan mereka, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru di bumi. Meski bumi tidak seindah dan seaman surga, mereka menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan kesabaran. Kehidupan di bumi adalah pelajaran berharga. Adam dan Hawa harus belajar memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bercocok tanam, berburu, dan membuat tempat tinggal yang nyaman. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja keras, tetapi hati mereka tetap dipenuhi rasa syukur karena kesempatan untuk memulai lembaran baru. Waktu berlalu, dan Allah memberikan berkah berupa anak-anak sebagai amanah untuk mereka. Allah memberikan mereka keturunan dalam pasangan, yang berarti setiap kelahiran terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pasangan pertama adalah Kabil dan saudari kembarnya, disusul dengan pasangan berikutnya, yaitu Habil dan saudari kembarnya. Seiring berjalannya waktu, Adam dan Hawa mulai membangun keluarga besar yang nantinya akan menjadi cikal bakal umat manusia. Mereka menyadari pentingnya peran mereka sebagai orang tua yang pertama dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai keimanan, moral, dan ketakwaan kepada Allah. Adam mengajarkan anak-anaknya tentang apa yang telah ia pelajari dari Allah, termasuk cara bercocok tanam, menggembala ternak, dan berbagai ilmu kehidupan lainnya. Kabil dan Habil mulai tumbuh besar, masing-masing menunjukkan minat dan bakat yang berbeda. Kabil lebih suka bekerja sebagai petani, menanam berbagai tanaman dan tumbuhan di ladang. Sementara itu, Habil cenderung tertarik pada dunia peternakan, mengembala kambing dan domba dengan penuh tanggung jawab. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan, namun penuh dengan pengajaran. Adam dan Hawa tidak hanya mengajarkan keterampilan bertahan hidup, tetapi juga mendidik anak-anak mereka untuk menghormati Allah dan saling mendukung satu sama lain. Mereka sering bercerita kepada anak-anak tentang indahnya kehidupan di surga dan mengingatkan bahwa keberkahan hanya datang dengan keikhlasan dan ketakwaan. Kehidupan mereka terlihat harmonis, namun sebuah perintah dari Allah akan menjadi ujian berat bagi keluarga ini. Allah kemudian memerintahkan Adam agar Kabil dan Habil mempersembahkan kurban kepadanya. Ini merupakan ujian untuk melihat ketulusan hati mereka. Apakah mereka akan melaksanakan perintahnya dengan ikhlas? Kabil yang bertani dan Habil yang menggembala ternak masing-masing diminta untuk memberikan persembahan terbaik mereka. Kabil, yang hatinya mulai dirasuki sifat egois, membawa hasil tanamannya, tetapi ia tidak memilih yang terbaik.
Dia mempersembahkan tanaman biasa yang menurutnya tidak akan terlalu mengurangi hasil panennya. Berbeda dengan Habil, dia dengan tulus dan tanpa ragu mempersembahkan kambing terbaik dari ternaknya. Habil memilih hewan yang sehat dan gemuk sebagai bentuk ketulusan dan rasa syukurnya kepada Allah. Dia yakin bahwa persembahan yang ikhlas adalah bukti cintanya kepada Allah, tanpa peduli seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan. Allah menerima persembahan Habil karena ketulusan dan keikhlasannya, sementara persembahan Kabil ditolak karena kurang niat yang tulus dalam hatinya. Penolakan ini melukai hati Kabil, dan rasa iri serta cemburu mulai menguasai pikirannya. Ia merasa direndahkan dan tidak terima bahwa persembahan saudaranya diterima, sementara persembahannya sendiri ditolak. Rasa iri ini semakin membesar dan berkembang menjadi kebencian yang mendalam terhadap Habil. Ketika Habil menyadari kemarahan Kabil, dia mencoba menasihati saudaranya dengan lembut. Habil berkata bahwa Allah menerima persembahan bukan berdasarkan besarnya materi yang diberikan, tetapi ketulusan dan niat yang ada di hati. Dia mengingatkan Kabil bahwa jika dia mempersembahkan sesuatu dengan hati yang ikhlas, Allah pasti akan menerimanya. Habil mengajak saudaranya untuk bertindak dengan kesabaran dan berintrospeksi. Namun, Kabil yang hatinya telah dirasuki amarah tidak bisa menerima nasihat tersebut. Kebencian yang mendalam menguasainya hingga akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat buruk. Dalam kebutaan amarah, Kabil mengancam akan membunuh Habil. Habil, yang penuh kasih sayang dan tidak memiliki niat buruk terhadap saudaranya, tetap bersabar. Dia mengatakan bahwa meskipun Kabil menyerangnya, dia tidak akan melawan. Dia menyerahkan urusan ini kepada Allah, karena yakin bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang tidak bersalah dan mengadili orang yang berbuat zalim. Namun, hati Kabil yang telah dikotori oleh kebencian, akhirnya membuatnya mengambil langkah keji. Dia membunuh Habil, saudaranya sendiri, dalam tindakan pembunuhan pertama di muka bumi. Setelah kemarahan mereda, Kabil segera diselimuti perasaan bersalah yang dalam. Dia merasa bingung dan takut. Dia berdiri di depan jasad Habil yang tergeletak, tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia kebingungan, Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali tanah dengan paruhnya untuk mengubur burung lainnya yang telah mati. Dengan cara itu, Allah memberi petunjuk kepada Kabil tentang apa yang harus dilakukannya. Kabil merasa sangat malu melihat burung gagak yang mengajarinya cara menguburkan jenazah saudaranya. Dengan rasa penyesalan yang besar, dia menggali tanah dan mengubur jasad Habil, mengakui kesalahannya dalam hati. Namun, perbuatan telah dilakukan dan dampaknya tidak bisa ditarik kembali. Pembunuhan ini menjadi peringatan bagi seluruh keturunan manusia akan bahaya dari iri hati, dengki, dan amarah yang tidak terkendali. Melalui peristiwa ini, keluarga Adam dan Hawa mengalami tragedi besar. Adam dan Hawa merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian Habil dan perbuatan Kabil. Mereka menyadari bahwa cobaan dan ujian akan selalu menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Mereka mengajarkan anak-anak mereka yang lain untuk belajar dari kesalahan ini dan hidup dengan hati yang bersih, penuh kasih sayang, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kematian Habil, Adam dan Hawa merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka kehilangan anak yang sangat mereka cintai. Namun, di tengah kesedihan itu, Allah memberikan mereka seorang anak baru bernama Syith. Syith lahir sebagai harapan baru bagi Adam dan Hawa setelah tragedi yang mereka alami. Sejak kecil, Syith menunjukkan sifat yang baik dan cerdas. Adam dan Hawa melihat potensi besar dalam diri Syith dan berharap dia bisa menjadi penerus ajaran Allah. Mereka mendidik Syith dengan penuh kasih dan perhatian, menanamkan nilai-nilai agama yang kuat dalam dirinya. Adam tidak hanya berfungsi sebagai ayah, tetapi juga sebagai guru bagi Syith. Dia mengajarkan banyak hal penting, termasuk ajaran tauhid yang menekankan pentingnya percaya kepada Allah yang Maha Esa dan menjauhi penyembahan yang salah. Adam juga mengajarkan cara beribadah dan berdoa kepada Allah, serta pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan. Selain itu, Adam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Ketika Adam melihat perkembangan Syith, dia merasa yakin bahwa anaknya akan mampu melanjutkan misinya sebagai nabi. Syith tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan bijaksana. Kisah kematian Nabi Adam dimulai ketika dia merasakan tanda-tanda bahwa hidupnya di dunia akan segera berakhir. Setelah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh tantangan sebagai nabi pertama,
Adam memanggil anak-anaknya untuk memberikan nasihat terakhir. Dalam pertemuan itu ia mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah, beribadah dengan tulus, dan menjaga hubungan baik satu sama lain. Adam mengingatkan anak-anaknya bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan penting untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Setelah memberikan nasihat yang berharga, Adam mengucapkan syahadat sebagai tanda iman dan siap untuk menghadap Allah. Allah kemudian mengutus malaikat untuk mengambil ruh Adam, dan suasana menjadi hening ketika ruhnya meninggalkan tubuhnya. Keluarga dan anak-anaknya merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa mereka telah kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidup mereka. Kematian Adam menandai akhir dari satu fase kehidupan, tetapi warisannya terus hidup melalui ajaran dan nasihat yang telah diberikan. Dia dikenang sebagai nenek moyang umat manusia dan sebagai contoh ketaatan kepada Allah. Kisah kematiannya menjadi pengingat bagi umat manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi ajal dengan iman dan kesadaran akan tanggung jawab di dunia.